Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Bukti kami mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami masih menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami umat-umat-Mu yang ada saat ini, kami boleh bersyukur, kami boleh datang menyembah kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bukti syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh datang saat ini dengan menyembah, dengan memuji, dengan bersukacita di dalam Tuhan. Kami percaya di dalam kami memuji Engkau ada sukacita, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Ada pengharapan di dalam Engkau. Dan biarlah sukacita itu terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami terus boleh memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan senantiasa tolong, hantarkan mereka, ingatkan mereka, supaya mereka boleh datang di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan solusi untuk setiap permasalahan persoalan yang kami hadapi saat-saat ini, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami akan siap untuk memuji nama Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, membawa sukacita bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bu Samuel yang akan memimpin pujian. Puji Tuhan, terima kasih. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan dari ketulusan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Saya undang dengan kasih Tuhan, semua berdiri, kita pujikan, beri kemuliaan. Amin. Yesus.
Tuhan kita berkuasa besar dan kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang kekal. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang terbaik bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan lebih lagi bersuka cita, kita pujikan. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Selayaknya hanya memuji muliakan Tuhan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Oke, kita pujikan los enggak? Aku wes gak Aku wes gak rewel.
semua. tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan buat makanan rohani kita. Bukan jasmani saja yang kita perlukan, kita perlu makanan rohani dalam kehidupan kita apabila kita mengiring Tuhan. Mari kita pujikan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Rindu sabdamu, ku rindu
Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hambanya yang mau menaburkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur kalau kami rindu pada saat ini untuk menerima firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu sebagaimana kami hidup butuh makanan secara jasmani. Dan yang terutama itu adalah makanan rohani kami, sangat penting yang ada sangkut pautnya hubungan kami dengan kehidupan yang kekal. Juga firman-Mu yang akan menuntun, membimbing, mendidik, menegur, menguatkan kami. Ajari kami bersyukur menerima apapun firman yang Tuhan berikan buat kami, supaya firman-Mu itu tertanam, berbuah, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua yang ambil bagian dalam pelayanan, pujian, singer, musik, semuanya dilawat, diberkati Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang mungkin pertama kali datang di tempat ini, ya. Bagi Ibu ya Priscilla yang di Jakarta, yang mungkin sudah di Pare, yang bersama dengan kami. Kalau kami belum di grupnya, nggak tahu masih ada apa enggak, kami mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab surat Galatia dari Rasul Paulus. Galatia sebenarnya ayat 1 sampai 10, tapi saya ambil ayat yang ke-9 saja. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 kita akan membaca bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mungkin ada trouble ya.
Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rasul Paulus ya, dalam pimpinan Roh Kudus terkait ya, hal yang saya sampaikan dengan firman Tuhan tentang belajar menabur ya. Kalau kita ingin menuai apa yang kita tabur, firman Tuhan jelas, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Rasul Paulus menegaskan bahwa hukum menabur dan menuai itu akan terjadi di dalam kehidupan siapapun. Itu sebabnya setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang akan ditaburnya nanti. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena sesungguhnya apa yang ditabur itu juga nanti yang pasti akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Mundur. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Camkan, ingat, perhatikan. Dikatakan jangan sesat itu artinya kita jangan bermain-main. Jangan sesat artinya kita jangan salah dan jangan sembrono pada waktu kita menabur. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena hubungannya dengan sikap kita terhadap Tuhan. Karena kalau kita menabur dengan cara yang tidak bertanggung jawab, yang sesat tadi, yang sembrono, yang salah, itu mempengaruhi kita, mempersulit kita dan bisa membahayakan, karena bisa juga dianggap kita bisa mempermainkan Tuhan, ya, mempermainkan Allah. Kalau tentang menabur benih yang baik, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, mundur lagi. 2 Korintus 9, maju ya. 2 Korintus lain kitab ya. 2 Korintus 9 ayat yang 6. Ini lagi penting ya. Kita akan belajar tentang menabur, tentang menanam. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Camkanlah, kita disuruh memperhatikan dan peringatan bagi kita. Kita belajar dari seorang petani. Petani ketika akan menabur benih di ladangnya, di sawahnya, sebelum hal itu dilakukan, sebelum menabur, sebelum menanam, petani terlebih dahulu tentunya menyediakan benih yang akan ditabur. Dan petani yang mengharapkan nanti untuk panen, untuk menuai hasil yang terbaik, maka sudah pasti petani itu akan memperhatikan, menyiapkan, menyediakan benih yang terbaik untuk ditanam, untuk ditabur. Ini tidak asing ya bagi petani. Benih yang terbaik pasti akan menghasilkan yang terbaik, baik secara kuantitas, baik secara kualitas. Itulah sebabnya tidak ada petani
yang menyediakan benih seadanya saja yang akan ditabur nanti. Mereka akan menyediakan benih yang terbaik. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil keuntungan yang terbaik. Dan ini juga ditentukan oleh kualitas dari setiap benih yang nanti akan ditabur. Kita belajar dari bertani saat ini. Setelah selesai proses ya, menyiapkan lahan, dicangkul, dibrogol, apa namanya itu? Diluku ya. Dan petani itu akan memilih benih atau bibit ya yang akan ditanam. Setelah itu petani harus rutin ya, mengairi sawahnya, menyiangi, kalau mungkin ada pohon-pohon yang bercabang itu bisanya dirempesi ya. Kemarin saya sama Pak Nardi datang ke, ada teman saya, ada lahan kosong ya. Mudah-mudahan Pak Nardi nanti bisa menanam sesuatu yang bisa menguntungkan. Menyiangi, kalau enggak ada matahari yang cukup, itu tanaman tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan selanjutnya petani itu tentunya akan memberikan pupuk. Bukan hanya itu saja, kemudian disemprot. Semprot anti hama yang diperlukan bagi setiap tanaman. Dan petani pun nanti harus sabar menunggu tanaman itu bertumbuh, tanaman itu berbuah, entah itu cabai, entah itu tomat, wortel, padi, jagung, semuanya itu perlu proses, semuanya itu perlu benih, semuanya itu perlu dikerjakan. Kali ini kita belajar menabur, menanam. Kita tidak akan menuai, kita tidak akan panen kalau kita tidak menabur. Ini hukum. Kalau gak nandur ya gak panen. Tapi ada orang yang gak nandur panen tapi ya ngepeki panenannya orang. Ada itu saudara yang dikasih Tuhan. Sudah besar dipetik. Nah, jika kita ingin berkat yang besar, jika kita ingin tuaian yang melimpah, kita pun harus mau menabur dengan kerja keras. Kerja keras di sini bukan berarti kita kerja terus tanpa istirahat. Ada orang yang kerja terus Senin sampai Senin, awan bengi sampai ngomong sikil digendas, ndas digesikil. Nah, kerja terus. Ada orang yang kerja terus, kemudian sudah mendapat kekayaan, mari ngono ya mati. Gak menikmati. Nah, makanya itu kalau kita ada berkat, nikmati saja. Ya, tapi sebaliknya hati-hati dengan berkat yang melimpah, dengan hidup enak, hidup mapan, saudaraku, bisa-bisa pembuluh darah pecah. Kalau makan sate kambing, makan iwak-iwaan, saudaraku, saya gak seneng iwak-iwaan, saudaraku, gak doyan. Soalnya iwak-iwaan, iwak tenanan gelem, saudara. Nah, itu juga ada orang nyambut gawe swara wis enak, makan saenak-enake. Bareng ngono, lho stroke, sakit, diabetes dan lain sebagainya. Jadi orang meninggal itu bukan karena kelaparan sekarang ini. Meninggal karena kekenyangan, kewaragan. Nah, seberapa kita rajin atau kita kerja keras, usaha yang kita kerahkan itu nanti akan menentukan seberapa besar tuaian kita, seberapa besar hasil kita. Ketahuilah, masa penuaian itu adalah masa bekerja keras, bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Oleh sebab itu, milikilah semangat untuk rajin bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, bertahun-tahun ini tanah dulu ini kosong melompong, hanya rumput gebal-balan anak-anak. Berapa tahun kira-kira Mbak Erna yang tahu?
bertahun-tahun, cuma ada kelapa di sini dulu. Nah, di sini sampai Mbah Cokro itu tanah itu kayak lapangan, dibal-balan anak-anak. Cuma ada mangga saja, saudara itu. Setelah itu sekarang ini ada pisang, ada apokat, ada sawo, ada sirsak, ada pisang. Kalau Mbak Erna panen itu kayak mejo, oh berarti kepanenan itu. Kemudian ada orang yang beli, luar biasa. Ini contoh. Sekarang apa yang saudara tabur? Kalau tadi kita berbicara tentang pertanian secara jasmani. Ayat yang ke-9 tadi berkata, apa yang saudara tabur? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi yang pertama, menabur baik. Kalau kita menabur baik, kita akan menerima sesuatu yang baik juga. Tapi kalau kita menabur kejelekan, menabur kejahatan, menabur kecurangan, kita tidak menikmati, kita akan tidak damai, kita tidak akan sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terpisah dengan keluarga yang nomor 1, sing mulang sarak. Tanahnya adik-adik KB digowo, sertifikatnya diambil, kemudian akhirnya sekarang hidupnya sengsara, menderita. Saya dapat bagian itu kalau dijual bisa 200 juta, saudara. 200 juta kalau dijual, ngaplu. Adik-adikku kabeh 5 orang ngaplu, saudara. Yang kami berdoa mbakku ki sehat, supaya diberkati, supaya nanti iso dibalik nih, saudaraku. Doakan saudara. Tapi saya enggak mikir yang itu. Kalau yang itu, saudaraku, seringkali saudaraku orang bisa baik sama orang lain, tapi belum tentu baik dengan kakak dan adik, dengan saudara. Oleh sebab itu kalau kita masih diberi kesempatan, kita beri hidup, mari kita baik. Terutama kepada siapa? Kakak dan adik. Ngajari itu mulai sekarang. Kalau kita sudah jadi orang tua sekarang, kalau kita tidak membimbing, kita tidak menuntut, tidak mengajari adik-adik, anak-anak kita saling mengasihi, saling rendah hati, kalau semua ego, semua tinggi hati, saudaraku, akan hancur. Babel yang mendirikan menara yang akhirnya diruntuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Kesombongan, ketinggian hati, gak ada yang rendah hati. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Lukas 16 ayat 10, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara yang benar, Tuhan akan percayakan. Semua itu enggak langsung ujuk-ujuk besar, saudara yang dikasihi. Nikmat, enak. Hidup itu proses. Makanya seperti petani itu menabur. Kadang-kadang sik gurung panen golek utangan dhisik, kena sing ge mangan. Kemudian bingung, gitu pupuk, bingung ge ini. Nah, ini juga kita diperhadapkan seperti itu, saudara yang dikasihi. Kalau kita mengalami proses, mengalami pembentukan, setia saja. Tapi ada saatnya panen, saudara yang dikasihi Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Petani itu biasanya bangun pagi, sregep, saudaraku, budal nang sawah, nang tegal. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, isu-isu meruput. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajari semangat, kita diajari nandur. Nandur apa? Menanam apa, saudaraku? Menanam kebaikan. Sama seperti
seperti petani. Kalau rajin cangkul tanam pisang, tanam ini, yo panen saudaraku. Tapi kalau lahannya dibiarkan saja, ya gak panen, gak menikmati. Nah, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat yang ke-23, ini peringatan kepada siapa ini? Kepada saya, kepada saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan kita sendiri, kita bekerja ikut orang, anggaplah itu bekerja untuk Tuhan. Artinya apa? Kita bertanggung jawab. Kerja di pabrik, kerja jualan, kerja apa saja, anggaplah itu bekerja untuk Tuhan. Lalu lakukan dengan itu, kita akan menghormati, kita akan menghargai pekerjaan itu, kita tidak main-main dengan pekerjaan itu. Amsal 6 ayat yang ke-8, 6 dan 8. Ini teguran loh saudaraku yang dikasih Tuhan. Enggak tahu itu negur sopo iki. Ya, ini firman Tuhan loh yang menegur, bukan saya. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita ini diajari rajin untuk melihat kepada satu binatang yang kecil. Siapa itu? Semut. Semut itu gak tahu aku semut turu melaku. Wah, saudaraku ya. Demikian juga kalau kita nyeker, ya, usaha, kerja apa saja, pasti kita akan menikmati hasil dari jerih lelah itu. Mari semangat bekerja anak-anak muda. Hei anak-anak muda. Anak-anak muda siapa yang dapat ayat, yang ingat ayatnya? Anak muda dulu. Asan dapat ayat ya? Apa ayat Asan? Coba dibaca. Lupa. Yesi. Apa ayat ini? Kadang-kadang ayat itu bagus loh. Kadang-kadang ayat itu keras, tapi semua itu baik untuk kita. Apa Yes, bacaan Yes? Apa ayatnya? Firman itu untuk siapa Yes? Untuk saya, untuk yang mendengar, untuk Yesi, untuk semuanya. Siapa yang di sini ada kebencian? Ciri orang yang benci itu bagaimana saudara? Ciri orang benci. Misalnya aku jalan ke sini, ngono omahe ora noleh langsung mlaku. Lek iso aku balik rono benci wong iki. Nah, itu contoh orang benci saudara yang dikasih. Kemudian orang cirinya orang benci apa? Salaman melengos. Nah, gitu cirinya saudara yang dikasih Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Yang ada di Amerika, yang ada di Uni Soviet, yang di perang-perang sana. Di sini baik-baik. Kembali lagi teguran. Amsal 21 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 2 Amsal 21 ayat 25. 2, 3. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Anak-anak kalau disuruh orang tua kusik, diajari rajin. Ayat Hasan ini. Oh, ayat Hasan. Oh, puji Tuhan San, terima kasih San. Iki berkat untuk Hasan. Makanya sekarang kalau disuruh mama, kirim nang kono Mak San. Ya mah. Sadurunge dikongkon kirim, Mah kirim nang ndi? Pernah gitu ya? Apa disuruh dulu? Oh, kusik. Oh, sama. Dulu kecilannya Victor juga gitu kok. Kusik, nyapu nang ngarep kusik, kusik. Lah Mbak Kesi mamanya ayatnya apa itu?
saya percaya jadi cocok. Berapa kali Mbak Kesi mengalami pencobaan? Berapa kali? Berkali-kali cobaan. Pernah keluar air mata Mbak Kesi ya? Waduh, kalau misalnya dituadai ember sekarang ini dilumpuk nih, kadang-kadang anak nggak ngerti loh. Anak sih zamane sih soro-sorone dhisik, sih menderitanya loh. Tahu dodol jajan loh dhisik iku keliling di mana itu? Teman-teman saya calon Sinta. Makanya kalau teman-teman saya orang-orang Cina tuh tahu, Om Asis itu tahu. Soalnya saya juga sering mendoakan mereka, sering pelayanan. Nah, saudaraku, terus yang terakhir upah-upah apa, Pak? Ya, tadi loh ada upahnya. Oh, bukannya Mbak Kesi tadi, yang tadi upah tadi. Apabila adalah menerima mahkota, menerima upah. Sekarang di Jombangan ini ada kompetisi sepak bola usia 45 ramai setiap sore sekarang. Nah, orang yang menjadi pesepak bola, saudaraku, si kecil di sekolah bayar, saudara, bayar. Kemudian sing sikile kecekluk, sing pijet, wong tuane iku golekno susu. Saya ketemu waktu pijet di gereja GPDI duluran, ketemu anak itu kecil terus lomba nang kono nang kene, pertandingan melok Pak Kelik, melok Pak siapa tuh pelatihnya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi mereka berjuang mulai dari kecil. Pemain bulu tangkis juga cukup mereka kecil, tapi berusaha, latihan, semangat kerja. Kemudian tanding menang. Saya punya saudara yang meninggal itu sering ke Bosnia, ke Eropa, gara-gara para layang. Di Batu para layang itu dia punya para layang. Awalnya dari apa? Ada orang-orang latihan di situ dari TNI, dari mahasiswa, dari universitas. Saudara saya ini hanya dari bawah nglimpeti jujung munggah. Dari bawah nglimpeti jujung munggah. Kemudian ambil instruktur dikongkon disuruh coba jajal. Jajal terbang, saudara. Wih, yang di Batu itu, di Songgoriti itu, ternyata langsung dia di situ. Kemudian bisa beli parasit, itu harganya 25 juta paling murah itu. Parasit itu loh, singgin terbang itu. Waktu itu saya mau coba di situ ngojek. Itu orang-orang itu selfie yang situ bayar, saudaraku. 250.000 sak puteran. Kemudian di atas itu digonceng mbek selfie itu, muter. Nah, ini adik saya ini meninggalnya pas ada likuidasi itu loh, yang di Sulawesi Tengah itu loh. Sama orang Korea meninggal di situ. Gubernur datang, wali kota datang, sudah dapat membelikan rumah orang tuanya, kemudian membelikan mobil orang tuanya, menjadi kaya. Dulu orangnya miskin, dia hanya orang tuanya jaga rumah itu, saudaraku. Tapi Tuhan, makanya saya di sini ada saudaranya, siapa namanya? Pak Samuel ya, Bu Samuel ya, yang jadi polisi itu ya. Sekarang jadi polisi peranggang itu. Jadi polisi, saudaraku. Senangannya Melayu, saudaraku. Melayu tekun lomba, dapat menang juara. Dulu saya itu ikut lari maraton di Batu. Lawannya 700, pernah saya nomor 10. Dari 700 nomor 10 itu saya pernah. Pernah saya lari, saudaraku. Itu lari pertama saya juara 1, saudaraku. Baru setat si oleh 15 menit tuh. Wih, aku buriku waduh, saudaraku. Wih, saya baru wetenge senep, saudaraku. Wetenge senep baru aku menggok nang omahe mbakku nduk Songgolkerto. Baru aku mandek leren. Gugur gak menang, saudaraku, yang kurang persiapan. Ya. Gak harus dhisik ada mengatur ritme kalau lari maraton, lari jauh. Intinya apa, saudaraku? Dari jerih lelah, dari cobaan, dari pembentukan, dari proses, nanti kita akan menerima mahkota, upah, hadiah. Contohnya nggak usah jauh-jauh.
Victor kalau tanggal-tanggal 16 17 iku lek dijak ngomong kadang-kadang wangel. Tapi lek tanggal 17 18 guyang guyu ae. Maksudnya iku contoh ini saudaraku. Arepe bayaran saudara. Loh, kita juga kadang-kadang bayaran itu tunggu 30 hari. Sak minggu, 2 minggu. Mbak Eni juga dulu pernah kerja ngalami ya Mbak Eni ya. Sama seperti itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini Amsal 6 ayat 10 11. Ini teguran lagi buat anak-anak muda. Amsal 6 10 11. Nah, ini siapa yang ngalami ayat ini bertobat. Ayo kita baca. Pelan-pelan baca. Ayat 10. 2 3. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Sampai ada lagunya. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Loh, ayat iki lho dikutip oleh Mbah Surip. Bisa apa? Ya Mbah Surip yang meninggal, saudara yang dengan dulunya itu pengamen teman saya yang si Pro Petrus yang jadi artis di Jakarta. Sama dulu berjuang berternal saudaraku, diundang sana diundang sini, duitnya akeh bareng ngono mati. Ayat 11 ya. Siapa yang suka tidur di sini? Semua suka tidur, kalau gak tidur kita ya 1, 2, 3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, kalau kepingin miskin gampang saudaraku. Turu mangan turu, tangi mangan turu, tangi mangan turu, kayak kebo, kayak babi. Saya pernah pelihara babi cuma makan, dikasih makan, baru dibeleh saudara kasih. Mari anak-anak remaja semangat ya. Anak-anak semangat, tekun, belajar, tekun. Pasti apa yang kita lakukan ada upah yang menanti kita. Amin. Ayatnya Gunawan apa ya? Saya ingin tahu. Ayatnya bagaimana sih Bu Agus tadi? Saya kepingin ayatnya tadi. Habis ini Pak Usup iling ayatnya. Lali. Maria ingin Maria ada. Oh di atas. Yusak ada ayatnya. Iya mari kita dibaca Yusak. Coba Pak Gunawan. Pak Gunawan itu orang yang gak khawatir ambil bojone. Bojone njaluk apa dikeki ya saudaraku. Betul. Bu istrinya itu weh nang dulur-dulure, nang saudara-saudaranya. Mungkin dulu dibenci. Dulu kan kita nggak langsung begini ya Pak ya. Mungkin kita pernah begini, aduh kita nggak dilihat, mungkin kita nggak direwes. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau mengucap syukur, sudah nanti Tuhan melipat gandakan berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah bisa ambil bagian pelayanan kemarin ke Mendalan. Waduh saya ikut bangga, ikut senang. Apalagi Tuhan. Nanti sekali waktu kita akan pelayanan ke satu tempat, gak usah bawa sembako, cuma nanti kita memberikan untuk gembala saja. Ya untuk gembalanya saja. Ya untuk sembako atau apa gitu aja, senilai 200 atau 300 saja cukup, itu senang. Nanti kita datangi satu tim. Hei tim PAW mau pelayanan? Oh siap. Nanti kalau mau kita ke Anjasmoro. Sekaligus rekreasi di satu ada macam-macam itu, dekat daerahnya dekat Wonosalam. Nah, enek sing saya pernah di situ ada rumah makan di kali ini Melayu, mangan di kali ngono, mangan di tengah kali. Ada. Itu yang punya teman saya orang gereja situ. Ya Sumber Biru. Ya di situ. Terus ada lagi Betani bangun di Wonosalam. Nanti sekali waktu kalau retreat bikin di sana.
pas Paskah, nanti gabungan dengan gereja-gereja. Ya, puji Tuhan. Ayo Pak Yusak, ayatnya apa? Wih, bagus-bagus ayatnya. Loh, ayat tadi kita baca ya. Ayat berapa tadi? Pak Yusak wis bertobat. Orang malas, saking sregepe lek kerja bengi Saudara. Sampai mulai bengi, wis gak malas sampean. Cuma kadang-kadang ambil sisi waktu pelayanan itu ya. Izin Pak Bos, aku pelayanan. Bene Pak Bosnya bertobat. Ayo Pak Bos nang gerejaku sekali waktu. Bene bertobat. Siapa tahu gereja tak coba nang kebaktian Pak Yusak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cocok ayatnya ini. Kok malas? Soalnya ada yang biasanya yang malas itu biasanya disuruh apa? Anak dewi saudara, gue satu-satu. Terus ayat yang Bu Samuel, ingat ayatnya. Lek janji Tuhan itu memang begini. Kalau janjinya Bu Samuel, pernah nggak menepati janji? Yuk, nggak pernah ya. Dulu saya kecil mungkin pernah. Paling tidak kita tuh manusia itu nggak sempurna. Saya juga pernah sampai itu Pak Mandimbul kalau mau rapat gini, janji ini jam ini, tekone jam sak ini. Pernah ngalami seperti itu. Baru aku diguyoni saudara yang dikasih Tuhan. Nah, nanti minggu depan lagi kita baca. Yang belum dapat ayatnya masih ada toh? Ya, yang mau ayat nanti bisa ambil. Bu Priskila juga belum dapat. Ayatnya siapkan tolong. Ya, saya jemput sama-sama kita berdiri. Kami serahkan kepada tante nanti yang akan memimpin pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk kerajaan
Tuhan yang mengenal hati kami. Engkau Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam pikiran kami. Mungkin saat ini kami masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu terus menegur kami, mengingatkan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami terus sebagai umat-umat-Mu. Kami rindu, kami terus diperbaharui oleh Engkau. Biar kami tidak memandang seberapa lama kami menjadi umat-umat-Mu, seberapa lama kami menjadi hamba-Mu. Tetapi kerinduan kami, Tuhan, perbarui kami semua yang ada di tempat ini. Kami saling mengasihi, kami saling mengampuni, menghormati satu dengan yang lain. Supaya nama-Mu dipermuliakan, diagungkan ya Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memakai kami semua. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi terang-Mu di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih. Hari yang baik Tuhan sudah berikan bagi kami. Kebenaran firman-Mu biar Tuhan kami ingatkan. Supaya kami boleh melakukan setiap kebenaran firman. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Supaya kami diperbarui, hidup kami lebih menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kami sebagai umat-umat-Mu, kami boleh saling menopang, kami saling mendukung, kami boleh saling mengasihi ya Tuhan. Tidak ada hal-hal yang merintangi kami, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mencoba mengganggu kami, memecah belahkan kami sebagai umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami rindu kesatuan, persatuan itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan Tuhan hancurkan dari kehidupan kami. Keegoan kami, kesombongan kami Tuhan, Engkau jauhkan dari hidup kami. Biar firman-Mu terus ini kami ingat Tuhan, bahwa kami perlu Engkau, diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan ajarkan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kuduskan setiap tangan-tangan yang akan terulur untuk pekerjaan-Mu. Dan Engkau memberkati umat-umat-Mu dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan iman percayanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan. Kita pujikan. Benar
saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih buat yang sudah pelayanan WL Singer pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua, korban persembahan yang sudah dipersembahkan. Kiranya Tuhan sendiri memberkati keluarga, pekerjaan, masa depan keluarga, anak-anak kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Pengumuman untuk sebentar, wanita bagikan yang minta ayat, silakan yang mau minta ayat, yang belum dapat ayat bisa ambil ayat. Ya. Itu kasih mbaknya, itu kasih aja nama Anda ya. Udah, oh ya sudah dapat. Puji Tuhan. Untuk wanita sebentar latihan ya, karena mumpung kumpul latihan sebentar saja. Kemudian anak remaja pemuda nanti jam 6 tolong orang tua ingatkan anak-anaknya remaja supaya berkumpul ya. Nanti kalau nggak berkumpul, nggak setia, nanti kalau pas ada sesuatu diajak ke sana nggak dapat apa namanya itu reward. Nah nanti yang diajak yang setia saja lain kali ya. Tapi kalau ada yang ngajak puji Tuhan. Kemudian wanita nanti hari Senin Singer boleh 3 enggak apa-apa untuk wanita nanti. Untuk wilayah ya, nanti Senin jam 5 sore tanggal 23 ada tamu-tamu nanti. Ada beberapa gereja itu bisa 50 lebih, bisa 70 itu nanti. 60 bisa juga ya. Kemudian kegiatan berjalan seperti biasa ya. Mari saya jemput, saya serahkan kepada Bu Gembala. Berkat Bu Gembala. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pada sepanjang ibadah ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, kebenaran firman-Mu yang membekali kami untuk kami berjalan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Biar firman-Mu itu terus tertanam di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah, kami boleh lakukan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk kami menjalankan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami sebagai umat-umat-Mu, kami terus boleh diperbaharui melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan umat-umat-Mu semua yang akan pulang ke rumah mereka masing-masing sepanjang minggu ini. Kiranya campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu menyertai mereka semua dimanapun mereka berada, masuk keluar mereka, di rumah mereka, dimanapun dalam perjalanan mereka sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan memberkati mereka. Kalau ada kendala, permasalahan, persoalan, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang campur tangan bagi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Pulihkan perekonomian umat-umat-Mu, beri hikmat, beri akal budi untuk mereka boleh menjalankan setiap pekerjaannya, untuk menjalankan setiap usahanya ya Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu yang ajaib itu yang selalu menyertai umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu yang sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah, bahkan yang belum sekolah, yang masih balita, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, semua dalam pemeliharaan dan kasih-Mu ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang sudah lanjut usia, yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memberkati di usia yang lanjut, tetap bersukacita, berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat tangan kita memohon berkat. Bapa di dalam surga, kami rindu Engkau memberkati umat-umat-Mu saat ini. Mulai dari keluar dari tempat ini ya Tuhan, kiranya kasih, kemurahan, kuasa, mukjizat Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada umat-umat-Mu semua. Dan mereka percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengatur, yang sanggup memimpin, yang sanggup memberkati umat-umat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu, dan Engkau menyertai dalam perjalanan mereka sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.